Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bikin initial review untuk sepatu Yeezy 350 V2 Carbon Beluga. Buat kalian yang tahu, pastinya ini jadi kesempatan terakhir untuk ngedapetin sepatu Yeezy karena kemarin Adidas baru aja ngebom di website, banyak banget rilisan sepatu Yeezy yang masih ada di warehouse-nya mereka itu dikeluarin semua. Ini bakal jadi kesempatan terakhir karena pastinya kolaborasi antara Kanye West dan juga Adidas sebenarnya udah berakhir. Sempat di hold sekian lama, terus akhirnya mereka keluar dengan keputusan yang baru kalau Kanye West bisa mendapatkan sebagian, ya, sekian persen gitu, terus sisanya dibagiin lagi kemana. Terus daripada Adidas juga nimbun sepatu sebanyak ini, kalau dibakar juga sayang. Akhirnya enak tuh kayak dirilis lagi dengan ya besar-besaran gitulah guys. Dan gue sebagai bisa dibilang penggemar juga tahu ini kesempatan terakhir untuk ngedapetin sepatu Yeezy. Enak gue akhirnya tetap cop sepatu ini guys, meskipun sebenarnya secara harga retailnya pun gue ngerasa ini bukan easy decision ya, karena secara harga retailnya juga kalau dibandingin sama beberapa tahun lalu ini udah cukup meningkat. Sekarang sepatu ini dijual dengan harga retail 4,1, tapi ngelihat dari segi history sepatu ini, dari segi kenyamanannya dan juga dari segi eksekusinya, gue ngerasa ya akhirnya gue enak tetap cop sepatu inilah guys. Meskipun sebenarnya gue tuh pengen untuk colorway yang Zebra, kemarin juga sempat ada, terus gue pengen yang Pirate Black juga. Ini jadi versi yang mungkin opsi ketiga gue, tapi untuk versi yang Zebra, versi yang Pirate Black itu sold out, dan untuk versi yang ini sebenarnya sold outnya itu nggak secepat versi-versi yang lain. Memang bisa dibilang ini jadi versi Yeezy Beluga yang kelihatan lebih dark aja, lebih deep secara colorway, tapi secara overall ngelihat colorway ini secara langsung gini bisa dibilang ini bukan merupakan colorway yang jelek juga. Jelas ada beberapa colorway yang cukup versatile, kayak yang Onyx itu menurut gue juga asik banget sebenarnya, tapi gue pengen ada sedikit pewarnaan di sepatu Yeezy gue, ya akhirnya gue pilih yang inilah guys. Terlepas dari itu, bisa dibilang juga untuk sepatu Adidas Yeezy 350 V2 ini punya kenyamanan yang memang ekstra guys. Yang pertama ada dari segi materialnya, dimana sepatu ini menggunakan teknologi Primeknit, dimana ini juga masih jadi material favorit gue untuk sepatu-sepatunya Adidas. Berasa kayak pakai kaos kaki aja, build-nya tebel, enak, fittingnya kayak bener-bener kayak nge-sculpt aja di kaki. Dan juga di bagian bawahnya sepatu ini juga menggunakan teknologi Boost yang sampai sekarang juga bisa dibilang teknologi terbaik dari Adidas sih guys sampai saat ini menurut gue. Jadi dari segi kenyamanan ini memang ditunjang banget dari segi penggunaan material upper sampai di bagian cushionnya, sampai di bagian bawahnya pun kalian bisa ngelihat di bagian outsole di sini ada lubang-lubang yang ini diberikan Adidas sehingga boost yang ada di sepatu ini bisa expand dengan lebih optimal. Secara feel-nya sendiri sih memang agak beda kalau dibandingkan sama sepatu basket yang biasanya gue temukan di sepatu basket Adidas. Kadang berasa kayak agak nggak terlalu optimal gitu compressionnya. Di sini feel-nya enak banget sih kalau menurut gue guys. Terlepas ini juga sebenarnya di cage ya, kalian bisa lihat full di bagian bawah sepatunya, tapi feel-nya sih nyaman-nyaman aja. Terlepas dari itu, beberapa detail yang sangat membuat sepatu ini kelihatan menonjol adalah orange hits di bagian samping sepatunya, dan juga untuk lacingnya sendiri sepatu ini juga menggunakan reflective material. Nggak ada extra lace sama sekali, padahal gue ngiranya kayak awalnya bakal dikasih extra lace gitu, karena pas talinya kayak ditali tuh berasa kayak tali yang ada di sepatu ini berasa agak kaku sih jujur aja guys. Tapi ya it is what it is. Kalau dikasih extra lace pun kayaknya gue nggak bakal copot karena ini bakal agak susah untuk nge-lace sepatunya. Mungkin Adidas juga tahu hal tersebut. Dan secara sizingnya sendiri untuk sepatu Yeezy 350 V2 ini menurut gue fittingnya either kalian bisa beli true to size kalau kalian suka fitting yang super snug, atau kalian bisa naikin setengah size aja. Jadi kalau buat gue sendiri biasanya tuh kan gue pakai antara size 9,5, kadang gue bisa turun bisa naik juga. Untuk sepatu ini gue pakai size 10 dan fittingnya masih berasa agak tight di bagian depan. Ini menurut gue bakal ngebutuhin sedikit break in time untuk material Primeknitnya bisa sedikit melar gitu. Dan untuk overall shape-nya sendiri sebenarnya sepatu Yeezy 350 V2 ini kan agak runcing gitu ya guys di bagian depan. Jadi pastikan kalian kalau bisa cobain, kalian coba dulu di store. Tapi kalau kalian nggak bisa cobain, menurut gue sih naik setengah size atau beli true to size itu paling aman sih buat kalian. Dan juga salah satu keunikan yang selalu gue ngerasa waktu beli Yeezy 350 V2 ini adalah toe down view-nya berasa kayak gede banget gitu guys. Jadi di bagian bawahnya kalian bisa ngeliat, gue tuh dulu nyebutnya ini kayak sepatu Aladdin, tapi ya it is what it is. Dari segi kenyamanannya memang sepatu ini bisa dibilang cukup juara juga.
And last but not least, gue juga mau infoin ke kalian, semisal kalian ngelewatin sepatu ini, kalian tetap bisa ngedapetin sepatu Adidas Yeezy 350 V2 ini dengan harga yang menurut gue masih reasonable resale price-nya. Kalian bisa dapetin di Hot Sauce Sneaker. Kalian bisa cek aja langsung link di bagian bawah, gue udah masukkan link. Jadi kalian bisa langsung menuju ke Instagram dari Hot Sauce Sneaker. Alright guys, thank you so much buat kalian dan nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace.